Selamat malam pemirsa. Senang rasanya kami hadir kembali dan menyapa Anda di satu program yang memberikan inspirasi serta paradigma baru mengenai satu ungkapan kata, yakni happiness. Kita akan merasa bahagia jika kita memiliki hubungan yang penuh cinta dan penuh kasih pada sesama. Mencintai orang lain sesungguhnya adalah inti dari semua agama di dunia ini. Banyak persoalan di dunia yang sesungguhnya disebabkan kurangnya kita mencintai dan mengasihi orang lain. Nah pemirsa, bagaimana menumbuhkan cinta dalam diri kita? Saksikan Happiness with Arfan Pradiansyah bersama rekan saya, Feni Rose. Selamat malam, Feni. Selamat malam, Mas Apa Arfan. kabar? Baik sekali, luar biasa. Luar biasa. Bahagia ya? Bahagia, senang sekali karena bahagia itu kan ya kita yang putuskan ya. Hari Betul. Betul sekali. Ya. Jangan menunggu alasan, jangan Betul. bahagia karena. Betul, Gitu ya. bahagia meskipun. Bahagia meskipun. Dan juga senang sekali kita hari ini bisa bersama Anda kembali, pemirsa Happiness, dan juga mengundang Anda tentunya untuk bisa bergabung dengan kami melalui email serta Facebook di Happiness with Arfan dan juga Twitter kami di Happiness with Arfan @yahoo.co.id kalau untuk Facebook dan juga emailnya. Nah, kami juga masih menanti jawaban ada pertanyaan-pertanyaan Anda dan kita akan bertanya langsung ke Mas Arfan mengenai tema kita hari ini yaitu love and happiness. Ya, love. Kalau happiness itu sudah sering dibahas. Happiness itu adalah kegembiraan. Kegembiraan dalam kedamaian. Dalam kedamaian. Ya. Nah, kalau love ini apa sih? Ya. Banyak definisi cinta. Betul. Tapi cinta yang seperti apa yang akan dibahas hari ini? Ya, kita akan membedakan cinta yang dibahas kali ini bukan cinta birahi. Oh, bukan lust. Ya. Karena cinta birahi itu kan cinta antar lawan jenis ya. Iya. Tapi ini cinta yang lebih universal. Kita akan membahas mengenai kasih. Kasih. Karena kasih itu sangat dekat hubungannya dengan kebahagiaan. Kasih sangat dekat hubungannya dengan kebahagiaan. Betul. Bagaimana bisa? Ya, karena ketika kita mengasihi orang lain, maka otak kita ini akan memproduksi neurotransmitter atau hormon-hormon yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang itu sendiri. Oh gitu. Itu yang namanya oksitosin. Oksitosin. Itu menimbulkan rasa apa? Menimbulkan rasa bahagia, Oke. gembira, damai, begitu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, secara hormonal pun kita sudah memicu rasa bahagia, Betul. gembira. Betul, gembira. Walaupun orang itu belum tentu membalas dengan hal yang Belum sama. tentu, karena sesungguhnya cinta itu atau kasih itu merupakan tindakan satu arah sebetulnya. Oh, kasih itu tindakan satu arah. Iya. Dia nggak perlu menunggu berbalas. Tidak perlu menunggu berbalas. Tapi itu bisa ya mendatangkan kebahagiaan hanya dari satu arah Bisa, saja. bisa, saja. bisa, ya. Tapi bagaimana caranya kemudian kita bisa mengasihi dengan apa istilahnya ya, tanpa pamrih dan Betul. kasih yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Betul. Bukan kasih yang membuat kita jadi pamrih itu tadi. Betul, betul. Nah, mungkin kita akan coba definisikan dulu ya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kasih? Karena banyak sekali definisi mengenai cinta yang bisa kita lihat dari manapun ya. Kasih menurut saya adalah ketika kita melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Orang lain sebagai misalnya. Iya. Betapa banyaknya orang yang tidak mengasihi orang lain. Ya. Kenapa kita tidak mengasihi orang lain? Karena kita melihat orang lain itu bukan bagian dari diri kita. Nggak penting gitu ya. Bukan hanya tidak penting, tapi dia bukan bagian kita. Bukan bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita tuh misalnya seperti apa? Iya, jadi paradigma yang seringkali beredar di pergaulan, di masyarakat adalah paradigma antara kita dengan mereka. Nah, mereka itu kan bukan bagian dari kita. Bukan. Yang namanya kasih itu adalah ketika kita bisa melihat orang lain, bahkan segala sesuatu itu sebagai bagian dari kita. Sehingga kalau orang itu bahagia, kita juga ikut bahagia. Oh. Orang itu menderita, penderitaanmu adalah penderitaanku juga. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Jadi ada koneksi atau Ada connection. hubungan. Ada connection. Melihat orang sebagaimana kita melihat tubuh kita sendiri. Kalau ada satu bagian dari tubuh kita yang sakit, misalnya gigi yang sakit, Ya. tangan tidak sakit, tapi kita merasa sakit. Semuanya. Karena ada satu bagian tubuh kita yang sakit. nggak enak. Jadi Betul. termasuk bagian dari sistem kita gitu Betul. ya. Jadi kalau itu tadi ya contohnya adalah bagus. Ketika melihat orang lain bahagia, kalau kita menganggap itu bukan bagian dari diri kita, Kita tidak bahagia. Kita iri malah Iya, karena kita iri. kita yang sakit gitu. Betul. Jadi salah satu kebutuhan manusia yang tertinggi adalah kebutuhan untuk menyatukan diri. Gitu. Menyatukan diri dengan orang sekitar kita, menyatukan diri dengan alam semesta. Jadi ada sebuah kerinduan dari setiap manusia itu, kerinduan untuk bersatu. Gitu. Nah itulah sebetulnya yang dimaksud dengan cinta menurut saya. Jadi cinta itu adalah ketika kita bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita.
Bukan hanya orang lain bahkan, kita bisa melihat segala sesuatu. Hewan, tumbuhan, makhluk hidup, bahkan sebagai bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita, terhubung dengan diri kita, sehingga apapun yang terjadi dengan orang lain atau di sekitar kita itu berpengaruh terhadap diri Betul. kita. We feel connected. We feel connected, dan kita dengan itu kita juga merasa peduli, dan kita bisa mudah menumbuhkan juga rasa kasih tadi ya. Betul. Oke. Itu dia. Kita masih akan membahas seperti apa sih tema kita hari ini, yaitu love and happiness. Nah, pemirsa Happiness, if you wanna be happy now, dan tebarkan kasih kepada semua orang. Kami akan kembali sesaat lagi.